Ketemu lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Luar biasa pengalamannya di Pemprov lah, itu mah udah bukan kekoncara kemana-mana kata orang sini. Pengalaman Bapak mulai dari CPNS, sistem udah jadi ketua lah. Mungkin bisa menginspirasi saya dan akan di rumah. Memulai karir di Pemprov Jabar tahun 1989 di Gedung Sate di Sekretariat Daerah Sarmil, latihan dasar kemiliteran. Saat itu kan wakil gubernurnya ada 3 di institusi TNI, tapi seragamnya hansip dari benang awal ke bedah. Semoga saya bisa seperti Bapak yang belajar ke seniornya gitu saat saya seperti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Teteh, ketemu lagi dengan saya Budiana di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Kang Teteh, episode kali ini kita seperti mendapat berkah besar gitu. Kita akan ngobrol dengan sepuh kita, dengan senior kita, dengan orang tua kita, khususnya untuk ASN di Jawa Barat, Bapak Ferry Sofwan. Hatur nuhun Pak. Alhamdulillah, sami-sami Kang Budi. Mau datang ke Ajib di tengah-tengah kesibukan Bapak tentunya. Jadi Kang Teteh, kali ini kita khusus mengundang Pak Ferry. Kita ingin mendapat wejangan Pak. Saya sebagai junior dari Bapak yang udah luar biasa pengalamannya di Pemprov lah, itu mah udah bukan rahasia lagi, itu mah udah kekoncara kemana-mana kata orang sini gitu. Pak Ferry, sebelum kita ngobrol tentang substansi, kan Bapak bisa diceritain nggak Pak pengalaman Bapak mulai dari CPNS sampai sekarang itu udah jadi asisten, udah jadi ketua lah, luar biasa lah, itu yang mungkin bisa menginspirasi saya dan akan kita di rumah itu Pak. Iya, yang penting yang pertama Kang Budi dan Akang Teteh yang mendengarkan dan atau menonton nanti ya podcast ini, bukan wejangan Kang Bud, sharing. Kan kita sama-sama ASN. Itu pertama tentu berkaitan dengan memulai karir di Pemprov Jabar ya Kang Bud ya. Saya itu masuk mulai di akhir 1989. Karena TMT saya itu adalah Oktober di tahun 1989. Saya belum lahir. Banyak yang belum lahir. Saya belum lahir. Jadi saya bersyukur karena kemudian penugasan yang pertama saya itu adalah di Gedung Sate di Sekretariat Daerah. Ya jarang lah yang ditempatkan di sana, hanya beberapa orang waktu itu, dan saya berkesempatan juga pada saat itu di awal di bulan Januari, tanggal 2 Januari 1990 adalah kami melakukan kegiatan untuk CPNS itu adalah dikaitkan dengan juga Sarmil, latihan dasar kemiliteran. Yang pertama angkatan pertama di Pusdik Ajen di Jalan Raya Maribaya. Itu angkatan pertama. Karena memang saat itu wagubnya adalah wagubnya saat itu kan wakil gubernurnya ada 3. Ada 3. Gubernurnya. Ada 3 ya dulu? Iya, dulu gubernurnya Pak Yogi S. Mehmet, kemudian wagubnya ada 3, dan salah satu wagubnya juga adalah dari TNI, sehingga mendorong, dulu belum ada BKD ya seperti yang sekarang namanya Biro Kepegawaian. Mendorong ada angkatan pertama dalam kaitan penerimaan CPNS itu kemudian dilaksanakan dengan latihan dasar kemiliteran. Jadi cikal bakal untuk kelas Sarmil sekarang, dan dulu lebih lama latihannya. Berapa lama emang dulu Pak? Untuk kelas Sarmilnya 2 minggu, kemudian masuk ke Cirebon 2 minggu lagi. Ya. Dan yang menarik waktu itu kita agak berbeda di institusi TNI ya, tapi seragamnya seragam hansip loh kita. Hijau itu. Hijau itu. Bayangkan, aduh, kalau sekarang sama orang-orang ditanya itu baju hansip yang suka bertugas keamanan kalau di desa, kondangan dan sebagainya. Dulu memang seperti itu. Jadi seragam pertahanan sipil yang kami gunakan.
Dan saya pikir dari pendidikan itu, karena kami seluruh Jawa Barat, termasuk rekan-rekan kami yang ditempatkan di kabupaten kota, saya lupa jumlahnya, tapi sekian ratus, baik lulusan sarjana maupun D3 atau sarjana muda saat itu, cukup banyak, sehingga banyak teman-teman kami yang tersebar bertugasnya di kabupaten kota. Dan itu adalah kemudian, nah ini yang paling penting, kemudian jadi mengembangkan komunikasi dan jejaring kerja. Saat itu kan belum pada posisi seperti sekarang otonomi daerah. Jadi provinsi dan kabupaten kota pada posisi masih betul-betul nyambung lah ya secara politis, karena pimpinan daerah pun dulu masih ditunjuk untuk provinsi oleh presiden, untuk yang di bupati wali kotanya oleh gubernur saat itu, seperti itu. Jadi memang agak berbeda. Tapi tidak masalah dengan situasi otonomi sekarang, tetapi poin yang paling penting adalah berbagai hal yang saya alami, kemudian itu adalah mewarnai penugasan saya lebih lanjut. Jadi setelah saya di sekretariat daerah, kemudian saya S2 pada saat staf, kebetulan saat itu saya lulus 95, itu belum banyak yang S2 yang S2. Saya sebagai staf di Setda itu baru satu-satunya staf. Nah, baru ramenya itu tahun 98, karena pada saat itu banyak sekali kemudian perguruan tinggi membuka S2, termasuk yang paling dekat dengan Gedung Sate adalah SD Ala. Nah, kemudian berbondong-bondong senior-senior saya banyak yang masuk ke S2. Nah, berbagai penugasan ini saya sekali lagi memberikan warna tersendiri. Ada keragaman. Karena saya dulu ditugaskan namanya di Biro Bangda yang sekarang menjadi administrasi pimpinan Adbim. Ajudan. Adbang. Adbim itu kemarin saya terakhir di asisten. Adbang, administrasi pembangunan Adbang. Menjadi Adbang. Kemudian sekarang memang sudah tidak ada biro tersebut. Dan kemudian ke Biro Ekonomi lumayan, jadi dari Adbangnya itu atau di Bangdanya itu sampai dengan 98, kemudian berikutnya adalah ke Biro Ekonomi sampai dengan 2006 awal ke Bapeda sampai 2009. Nah, dari 2009 kembali lagi ke Biro Bangda yang berubah menjadi Biro Adbang sebagai kepala biro, balik lagi ke Gedung Sate itu ke situ. Nah, kemudian ke Dinas Perindustrian Perdagangan 2010-2016, kemudian ke Dinas Tenaga Kerja 2016-2018, kemudian 2019 awal ke Inspektorat sampai 2021 awal ke Bapeda sampai Februari 2022 sebagai asisten daerah. Nah, namanya asisten daerah dan nyambung ke BKD. Per 1 Desember Asda juga. Tapi beda, kalau dulu namanya asisten daerah, sekarang asesor daerah, kira-kira gitulah. Jadi Asdanya sama. Itu sekelumit pengalaman, dan saya pikir hal yang saya jalani, saya alami itu adalah bagian-bagian yang tidak terpisahkan membentuk seseorang. Iya, betul, Pak. Apapun itu bentuk berbagai pelatihannya, dan itu adalah menjadi bagian saya sebagai asesor sekarang mendorong bahwa sekecil apapun pembelajaran kita, apakah bentuknya diklat atau belajar sendiri atau diklat pimpinan misalkan, itu kita harus mengambil berbagai hal yang menjadi warna-warna kita dalam kaitan memimpin suatu unit kerja. Jadi ada leader itu didorong dalam kaitan leadership yang memang bagus, dan di situ ada gambaran bahwa seorang leader atau seorang pimpinan misalnya mempunyai yang disebut kemampuan dan keharusan, saya menyebutnya tentang customer service, gitu, melayani. Seperti itu. Kemudian juga yang kedua, memang harus ada kemampuan untuk directiveness atau mengarahkan. Paling tidak 2 hal itu dari sekian banyak.
Ya. Jadi paling tidak hal-hal itulah yang dituntut dalam kaitan kemudian yang asalnya menjadi staf dari unit terkecil, kemudian diberikan kepercayaan dan amanah menduduki jabatan menjadi pimpinan di unit terkecil dan seterusnya. Sampai yang terakhir saya di asisten daerah, tentu membantu Pak Sekda, Pak Wagub dan Pak Gubernur untuk bisa bersama-sama mendukung visi dan misi. Jadi bagian-bagian pembelajaran itu yang Kang Budi mewarnai saya, mendorong saya untuk bisa paling tidak meyakini dua hal dalam kaitan kepemimpinan, mengarahkan dan melayani seperti itu. Yang di dalamnya memang tergandung banyak hal. Teknisnya gitu Pak ya. Ya sebelum teknis ada teknis dan ada juga pemahaman yang harus kita pegang. Nilai filosofinya. Nilai filosofi dari dua hal itu bisa kita breakdown. Apa yang disebut misalnya managing task, mengelola tugas-tugas. Kan untuk yang unit terkecil saja kan kita harus berbagi kepada pelaksana atau staff. Kemudian managing people, mengarahkan orang, mengelola orang. Kemudian juga paling tidak kita harus juga memikirkan teman-teman kita, developing others misalkan, pengembangan orang lain dan juga empowering gitu ya. empowering rekannya dan juga mengembangkan kita sendiri. Dan yang paling penting juga bagaimana kita memahami planning dan organizing. Jadi bagaimana kita merencanakan sesuatu dan mengatur, mengelola, mengorganisasikan unit-unit terkecil kita. Karena mau tidak mau semua unit-unit kerja itu ada aspek perencanaannya. Apalagi kalau dikaitkan dengan penganggaran. Pengajuan penganggaran kan ada perencanaannya. Pengusulan perencanaan. Sehingga dari dua filosofi yang dua tadi, mengarahkan dan melayani, ada 5 hal yang harus kita garap bersama-sama. Dan dalam pemahaman saya, ini sama dengan atau bisa dianalogikan dengan filosofi Sunda. Kan? Oh gitu? Iya. Gimana? Ada yang disebut silih asah. Saling mengasah itu kan mengarahkan, kemudian membagi tugas, kemudian silih asuh mengasuh, developing others, mengembangkan teman-teman kita, staf kita, dan yang terakhir adalah silih asih, saling mengasihi. Jadi artinya mau bahasanya apapun, mau istilahnya bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, kalau dicarikan padanannya hampir selalu ada analogi-analogi filosofi Sunda, silih asah, silih asuh, silih asih, seperti itu. Jadi poin ini yang saya pikir mewarnai dan biasanya saya coba kembangkan di organisasi-organisasi mulai unit terkecil. Dulu saya unit terkecil itu adalah eselon 5. Oh ada eselon 5 Eselon 5 dulu, sebelum tahun 2000. Di gedung sate itu ada di Setda itu ada eselon 5. Baru setelah 2000 dihilangkan, mulai dari eselon 4 dan sampai namanya eselon 5 apa dulu? Kasubag tetap. Di atas Kasubag apa? Kabag. Di atasnya? Ada kepala biro kalau di Setda. Gitu. Kepala biro berarti eselon 3 dulu ya? Ya dulu. Kalau ya memang agak aneh. Kalau di dinas, di perangkat daerah, misalnya namanya dulu di dinas, badan atau lembaga, itu unit terkecilnya itu adalah eselon 4. Oh, jadi khusus itu di Setda aja? Di Setda aja, seperti itu. Tapi itulah dinamikanya. Jadi kalau yang saya pernah jalani, 5, 4, 3, 2, nah saya ikuti itu gitu. Dari bawah sekali gitu, kira-kira seperti itu. Nah, Pak kan itu kita udah ngobrol ke tahap kepemimpinan gitu Pak. Iya. Nah, kan itu sebagai kristalisasi dari perjalanan hidup Bapak lah. Betul, kita kira-kira seperti itu kan. Iya. Nah, untuk mungkin nanti itu akan bermanfaat untuk kita yang masih junior. Itu akan, tapi untuk yang saat ini Pak, kira-kira yang bikin waktu itu Bapak masih junior saat itu, nilai-nilai apa yang bisa membuat Bapak bisa jadi seperti sekarang gitu? Yang bikin Bapak berkarya itu apa sih? Gitu. Iya, sebetulnya selain yang tadi saya sampaikan paling tidak saya memang banyak belajar kepada senior-senior saya. Bayangkan saja dulu itu kan komputer itu masih terbatas. Terbatas banget. Jadi yang bisa komputer saja masih terbatas banget. Jadi kalau saya waktu itu karena belajar sendiri dan kemudian menggunakan komputer,
dulu macam-macam program itu. Program itu macam-macam, belum seperti sekarang Word, Excel. Dulu ada yang pakai WS apa dan sebagainya, ada Word Perfect dan sebagainya. Dan beda-beda pimpinan, beda-beda bawaannya waktu itu. Jadi waktu itu ada yang pakai WS 4 misalkan. Oke, bikin seperti itu. Kemudian ada lagi yang karena pimpinan saya waktu itu pulang S2 dari Amerika, dia bawa Word Perfect, WP, Word Perfect. Saya belajar lagi seperti itu. Operasinya gitu. Mengoperasionalkannya. Jadi poinnya adalah yang saya lakukan adalah banyak belajar. Dan kemudian masih juga banyak disposisi itu atau bahan-bahan itu masih tulis tangan dari kasubag saya waktu itu kalau jadi staff. Ini bahan dan yang harus ditik dan sebagainya. Dengan operator yang terbatas, dengan komputer yang terbatas, dan masih banyak mesin tik yang ukuran-ukuran besar seperti itu. Justru saya yang nggak bisa gitu. Jadi masih 11 jari kalau. Tapi itulah yang jadi satu belajar. Dan yang kedua yang paling penting adalah banyak mencari informasi. Seeking of information kalau menurut saya, atau information seeking yang paling penting. Jadi belajar dan mencari informasi. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena waktu itu relatif untuk informasi diklat atau pelatihan apapun, dulu namanya adalah Badan Diklat, belum BPSDM. Itu dengan lingkungan setda yang semikian besar, informasi itu masuk katakanlah ke biro kepegawaian, belum beredar di seluruh biro. Jadi kalau tidak ada kontak-kontak saling informasi teman, dan saya termasuk adalah yang tukang ikut pelatihan kira-kira seperti itu. Belajar terus berarti. Karena banyak teman-teman yang nggak mau. Ya karena pertama banyak tugas dan ngapain masuk diklat kira-kira seperti itu. Saya sih kalau begitu ada tawaran dan lapor ke pimpinan, oh ya kebetulan nggak ada kegiatan yang mendesak, ada pelatihan 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, saya ikut terus. Saya ikuti. Nah dari itulah kemudian saya memang bertemu dengan beberapa senior, baik senior yang ada di kantor ya, di Setda maupun yang di luar, terdorong ini ada kesempatan sekolah gitu, ada kesempatan. Dan saya mencari sendiri karena berbeda dengan sekarang di mana BKD menginformasikan ke seluruh perangkat daerah. Dulu misalnya pada jalur-jalur tertentu, katakanlah misalnya teman-teman Bapeda, teman saya yang di Bapeda punya informasi mengenai sekolah S2 karena terhubung dengan Bappenas di pusatnya. Teman-teman saya yang ada di Dinas PU ada kesempatan sekolah karena terhubung dengan Kementerian PU di Jakarta. Di Setda nggak ada. Nggak ada khususan. Jadi itulah yang kemudian mendorong saya untuk mencari sendiri, dan kemudian saya tes sendiri dan meminta izin khususnya kepada pimpinan saya, kabag saya saat itu yang baru pulang S2 dari Amerika, dan beliau menyampaikan, daripada saya kalau sekolah ke Amerika kudu mau keluarga, sok enak mumpung di Jakarta. Saya kebetulan S2-nya di UI, jadi bolak-balik lah seperti itu. Tugas belajar dan bolak-balik. Ini yang saya lakukan adalah memang continuous learning, jadi belajar terus-menerus, dan information seeking, mencari informasi aja sebanyak-banyaknya. Kayak nampaknya itu yang saya rasakan mewarnai perjalanan karir saya kemudian di Pemprov ini. Itu Kang Budi. Jadi kalau bisa saya simpulkan, mungkin yang nilai Bapak yang dipegang sampai saat ini, yang itu menyebabkan Bapak masih eksis sampai saat ini gitu, kepemikirannya masih digunakan di Pemprov Jabar, masih diperlukan. Mungkin curiositas gitu ya, rasa ingin tahu Bapak itu sangat tinggi gitu ya. Curiosity ya seperti itu, betul. Jadi apa itu masih relevan nggak Pak untuk, kan sekarang gini contohnya, anak sekarang kan pengen tahu apa, tinggal buka betul, Google, betul. Nah itu masih relevan nggak rasa ingin tahu? Ya, untuk ASN sekarang gitu, untuk relevan Kang Bud. Karena ASN sekarang masih banyak juga yang 40 tahun ke atas kan. Jadi ini yang mungkin bahasanya Kang Budi ya, ada yang milenial, ada yang kolonial itu gitu. Jadi untuk teman-teman saya yang kolonial gitu, mohon maaf ya saya menyebutkan seperti itu, mau tidak mau entong kurung batokeun. Nah, itu bahasa Sunda Dewa ini. Artinya harus mencari informasi. Karena apa? Karena jangan sampai kita diam di zona nyaman. Di zona nyaman, ya saya sudah dapat TPP.
atos we abdi mah kieu gitu. Poinnya itu sebetulnya. Iya. Karena apa? Setelah saya bergabung dengan teman-teman asesor SDM aparatur di BKD ini, jadi saya memang melihat ada rekan-rekan kita yang masih merasa bahwa misalnya harus ada uji kompetensi. Kebetulan kemarin saya memonitor, saya tugasnya kan memonitor teman-teman kami yang di asesor itu untuk melakukan uji kompetensi online assessment center kepada teman-teman kita di Pemprov yang Jafung. Yeah. Jadi ini memang saya merasakan bahwa saya rada atil karena ada rekan-rekan kita yang mengerjakan itu ya. Ini kan bekerjakan di tempat masing-masing. Ada kamera pengawasnya di ruangan, ada kamera yang langsung dihadapi, tapi kelihatan banget mungkin di sebelahnya ada temannya yang tidak ikut asesmen, tapi ada dia diam di sebelahnya. Jadi dia sambil mengerjakan gitu. Sebenarnya tidak ngebantuan, ngobrol. Jadi bagaimana mungkin dalam situasi yang membutuhkan pemikiran untuk fokus, ini bekerja sambil ngobrol. Kan saya melihat, ya saya kebetulan memvideokannya, tapi untuk tidak dibuka dulu ada pokoknya ada. Dan saya sebagai bukti saya videokan. Ini orang kok kayaknya ngobrol terus. Kemudian kan bisa dicek di ruang monitor. Ini mengerjakan soal nggak? Ada pekerjaan soalnya. Tapi yang lain bisa sudah nomor 5, dia masih 3 gitu deh. Jadi agak-agak telat. Karena konsentrasinya terbagi. Kelihatan dia sambil bekerja sambil mulutnya bicara terus gitu. Ya harusnya fokus gitu kan. Tidak fokus itu. Nah artinya begini. Padahal uji kompetensi itu yang kami alami di asesor ini kan ya lompat ke pekerjaan sekarang Kang Bud ya. Itu adalah bagian dari bagaimana seseorang itu dapat kami petakan kan, dinilai, dipetakan posisinya sudah fit nggak, sudah sesuai nggak di jabatan yang sekarang. Kemudian juga ada uji kompetensi dalam rangka misalkan untuk naik jabatan, naik pangkat, naik jabatan kan di situ. Artinya untuk kepentingan dirinya kan. Tapi kalau sudah di zona nyaman, abdi mah tersakit TPP-nya alhamdulillah. Yang ya susah. Jadi emang fenomena itu ada Pak ya. Iya. Jadi ada semacam gap lah, ada jarak antara yang milenial dengan yang istilahnya apa ya? Kolonial. Ada yang milenial dan ada yang tadi Pak yang diam di zona nyaman. Betul. Itu pada prakteknya sering terjadi masalah Pak. Betul. Jadi ada resistensi lah, ada yang kegusur. Nah, fenomena seperti ini gimana Pak untuk mengatasinya? Gini, kan saya juga merasakan betapa rekan-rekan saya yang calon asesor itu ada 8 orang anak-anak muda. Jadi kalau dari sisi usia bedanya 30 tahun lebih dengan saya. Itu usia anak-anak saya. Jadi antara yang teman-teman milenial dan kolonial golongan kami ini kan memang Bapak masih milenial lah. Betul. Harus banyak belajar. Jadi intinya saya masuk lagi ke filosofi Sunda Kang Bud. Batu turun kesik naik, saling menyesuaikan. Saling menyesuaikan. Kompromistis. Yang milenial harus memahami pikiran-pikiran yang sepuh, kolot ya. Yang kolonial juga memahami bagaimana pemahaman dan situasi teman-teman yang milenial. Supaya ketemu. Kalau enggak ada gap terus. Ya. Kan kita harus mengisi gap ini dengan sesuatu yang baik. Ya memang kami mengamati banget ya di dalam kaitan online assessment center misalnya. Karena saya sebagai yang memonitor rekan-rekan kami yang mengoperasionalkan pada saat memerintahkan misalkan, ya mari kita buka login dan sebagainya ya. Bisa kelihatan yang milenial lebih cepat, ada yang agak lama gitu. Nah biasanya rekan-rekan kami mengulang. Yuk Bapak Ibu sekalian, mari kita login sama-sama seperti itu. Nah mudah-mudahan hal tadi batu turun ke sisi naik bisa bertemu di satu titik, karena nggak mungkin yang milenial juga nggak mungkin melejit sendirian karena kita adalah sama-sama tim. Pak Gubernur sering menyebutkan tidak ada Superman, yang ada super tim. Ya tim kita memang harus padu menggabungkan antara yang milenial sama kolonial ini. Semua pasti punya keinginan untuk maju. Semua punya keinginan untuk mendukung visi misi pimpinan kita. Jadi memang harus saling menyesuaikan.
Ya tentu di dalam kaitan endurance-nya ya, kecepatan, kekuatannya, yang kolonial ini harus diikuti sama yang muda-muda atau saling menyesuaikan. Nggak bisa lari sendirian. Jadi nggak bisa juga memang selalu nunggu yang sepuh, nggak, saling menyesuaikan. Ini langkahnya seperti apa yang kolonial, yang milenial, langkahnya dikurangi sedikit, seperti itu. Ya, gitu poinnya. Ada istilah, saya lupa bahasanya, tapi dari Jerman, Pak. Kecepatan ada di anak muda, tapi kebijakan ada di orang tua. Mungkin itu yang harus dipadukan gitu, betul, Pak. Ya. Betul, itu. Ya, kita walaupun kita masih segar, masih punya tenaga, tapi kadang-kadang juga kalau nggak kita punya kebijakan dari orang tua itu, dari punya ilmu dari orang tua itu, kita bikin celaka sendiri, bahkan celaka lingkungan gitu, Pak. Iya, betul. Ini Akang Teh, for your information, yang dikatakan beliau ini tadi itu memang real, bukan hanya teori, Pak, ya. Karena Bapak ini mengalami banget. Kerjasama bareng yang sudah senior banget, Pak Ferry ini kerjasama dengan CPNS yang baru lulus. Itu langsung kerja bareng dalam sebuah tim. Jadi emang dari wejangan tadi, ilmu yang diberikan itu ilmu yang sudah efektif berjalan saat ini. Iya, betul. Pak, kita balik lagi ke pengalaman, Pak. Selama pengalaman Bapak berdinas nih, 30 tahun ada ya berarti ya? 33 saya, sampai 1 Desember 2022 kemarin. 33 tahun, pengalaman apa yang terus teringat gitu, Pak? Baik yang menakutkan gitu, ataupun prestasi gitu. Mungkin bukan menakutkan ya, tantangan yang besar terlebih dahulu. Memang tantangan terbesar saya itu adalah pada saat Pak Gubernur memberikan penugasan dan amanah saya sebagai inspektur. Itu sesuatu yang berbeda banget. Iya, kamu teknis ya, teknokrat pisan gitu ya. Iya, jadi kalau inspektur kan bertugas dalam kaitan pengawasan, pemeriksaan, berbagai kegiatan-kegiatan yang ada, baik APBD maupun APBN. Dan itu adalah bertanggung jawab besar karena kaitannya apa? APBD kita kan harus dikawal. Baik dalam kaitan pelaksanaan oleh rekan-rekan kami di organisasi perangkat daerah, maupun ada bantuan keuangan ke kabupaten kota, kan harus bertanggung jawabkan. Padahal dari sisi bagaimana memahami, mempertanggungjawabkan anggaran kan beda-beda. Masih belum satu persepsi katakanlah. Masih berasa bahwa ini bantuan dari provinsi misalnya untuk kabupaten kota tertentu, atau saya biasa-biasa saja. Padahal itu adalah kalau diperiksa, kita kan sebagai aparatur pemeriksa di instansi pemerintah APIP, kita kan bagian dari Pemprov. Pasti kita ada bagian pembinaannya, bukan hanya melihat salah atas suatu aktivitas, diingatkan dulu dan sebagainya. Nah, ini menjadi tanggung jawab besar dan tantangan karena saya tidak ada background untuk itu, gitu. Padahal tanggung jawab besar, apalagi dengan tanggung jawab tadi yang mengawal APBD, manakala kemudian akan diperiksa oleh BPK. Badan Pemeriksa Keuangan, yang itu benar-benar hitam putih lihatnya, melihatnya hitam putih. Kalau kita kadang-kadang, ayo dibenerin dulu, kapan dan sebagainya. Pembinaan lah gitu. Tapi di akhir tetap harus ada tindakan. Harus ada tindakan, mau tidak mau. Kalau sudah masuk ke pemeriksaan BPK dan itu memang benar salah, itu kan udah jelas. Kesalahan itu misalkan kalau kaitan katakanlah pekerjaan pihak ketiga, dianggap kelebihan bayar, pemerintah kelebihan bayar, sehingga kalau kelebihan bayar kan harus ada yang dikembalikan uangnya. Itu sudah masuk ke pengusaha, itu kan harus dikembalikan. Pengusaha kadang-kadang beralasan ikan sudah diberikan bahan-bahan dan sebagainya, dan itu harus ada perjanjiannya, dia akan mengembalikan dengan batas waktu yang sudah ditetapkan oleh ketentuan. Itu adalah sesuatu yang dalam pemahaman saya tanggung jawab besar. Untuk itu dengan tidak ada basic, tapi kemudian saya alhamdulillah bisa menjalaninya 2 tahun seperti itu sebagai inspektur. Ya memang bahwa sebelumnya saya pernah jadi kepala biro, kemudian ada kepala dinas yang berkaitan dengan urusan industri dan perdagangan. Saya banyak ketemu kan dengan para pelaku usaha atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemprov di Dinas Industri dan Perdagangan seperti itu. Jadi ada sifat-sifat, kadang-kadang ada pengusaha yang nakal dan ada pengusaha yang memang dari awal berniat baik tapi karena sesuatu hal misalnya tidak bisa menyelesaikan.
Nah, jadi banyak hal seperti itu. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab besar saya. Tapi secara keseluruhan, tugas-tugas itu adalah tugas-tugas yang menarik. Iya, iya. Ya, menyenangkan lah, ketemu dengan banyak orang. Saya alhamdulillah di Dinas Perindustrian Perdagangan itu 6 tahun. Jadi Januari 2010 ke Januari 2016. Dan itu adalah ketemu dengan pelaku usaha. Mulai pelaku usaha kecil, dengan Kadin, dengan himpunan dan ikatan para pengusaha besar. Saya ketemu. Dengan ketemu banyak orang, ada sesuatu yang menyenangkan. Misalnya, dengan pelaku usaha. Pelaku usaha itu kan bisa seluruh Jawa Barat ada yang kami lakukan. Fasilitasi pelatihan, perbaikan kemasan, ada yang pendaftaran merek dan sebagainya. Kalau ketemu saya biasanya lupa lagi, tapi karena pengusaha mungkin hafal. Pak abdi teh pengusaha ranginang coklat, rangincok misalnya. Rangincok Banjar itu ya, ya itu bisa. Saya pengusaha kalau di Garut ada Cokodot. Kalau yang di misalnya di Bandung Barat ada yang ikan-ikan kecil yang di baby fish, baby fish seperti itu. Ada yang dari Karawang, ada yang dari Purwakarta, dari Cirebon, Majalengka, hampir seluruh Jawa Barat. Dari Pangandaran bisa seperti itu. Jadi di suatu pertemuan, suatu pameran katakanlah ada kan Indak itu menyelenggarakan festival keragaman makanan khas Jawa Barat misalnya. Itu kan kumpul lagi mereka. Nah, itu mereka biasanya mereka menyampaikan, "Pak, ayeuna sudah ada perbaikan, Pak, produk kami seperti ini." Jadi rasanya senang. Kemasannya sudah bagus, mereknya sudah terdaftar, sudah didaftarkan ada yang disebut dan sudah difasilitasi sertifikat halal dan sebagainya. Dan menyenangkan. Begitu masuk ke naker, saya juga senang. Meskipun kadang-kadang ada rasa capeknya. Capeknya apa? Pada saat ketemu dengan teman-teman serikat pekerja, urusan demo, buruh. Itu juga sesuatu hal yang ada dinamika tersendiri. Saya 3 tahun dan kebetulan ini hal yang menarik nih di Naker itu, di Disnaker Trans itu. Pertama, ngurus buruh itu adalah setiap tanggal 21 November itu adalah akhir penetapan upah minimum kabupaten kota. Dan kemudian rapat hari itu biasanya sorenya sudah ditandatangan Pak Gubernur, malamnya diumumkan. Karena ini hari terakhir, 21 November. Dan 21 November adalah tanggal lahir saya. Jadi saya sepanjang 3 tahun saya ulang tahun itu di Gedung Sate. Dan ditungguin di luar Gedung Sate oleh teman-teman serikat pekerja seperti itu. Jadi itu dinamikanya. Ya begitu ke Bapeda lain lagi ceritanya. Bapeda setahu saya ini angka bagus nih yang saya catatnya di Bapeda itu 1 tahun 1 bulan 11 hari. Menarik. Tapi yang menariknya adalah berkaitan dengan banyak hal yang harus kami lakukan di Bapeda dalam waktu yang mepet itu. Ada perbaikan RPJMD karena gara-gara COVID kan, gara-gara COVID 2020, Perda RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, harus ada perbaikan. Kemudian satu hal juga yang saat itu saya merasa bahagia ya, bahwa ditetapkannya Peraturan Presiden 87 tahun 2021 mengenai pembangunan di Jabar Utara dan Jabar Selatan. Apa itu Pak isinya? Itu adalah potensi-potensi pembangunan di Jawa Barat, di Jabar Utara yang banyak kawasan industri baru dan di Jabar Selatan yang punya potensi perikanan, pariwisata, itu ditetapkan melalui Perpres. Karena kami tim di instansi atau dinas-dinas yang ada di Jawa Barat di upping atau didampingi oleh Kementerian Perekonomian, Kementerian Maritim dan Invest dan Sekretaris Kabinet, sehingga Perpres kan ini presiden yang menetapkan. Jadi itu yang kami itu keliling di wilayah Jawa Barat di selatan maupun yang di sebagian di utara. Itu berkeliling ke setiap daerah, potensi-potensi itu dilihat, kan kabupaten kota yang mengajukan, kemudian kita melihat, menilai dan apakah bisa masuk tidak ke Perpres tersebut. Nah itu yang menariknya di asisten. Di asisten menarik juga. Di asisten adalah harus beberes di Gedung Sate. Karena apa? Karena saya yang ditugaskan oleh Pak Sekda sudah menegaskan mengenai penyederhanaan birokrasi kan. Tahun 2022 semua bersemangat ke sana.
Jadi itu adalah legacy Pak Gubernur dan Pak Sekda dalam kaitan penyerahan birokrasi, pergeseran mindset. Ya, Nah, shifting dari para pejabat struktural ke pejabat fungsional. Kan itu dalam kaitan tatanan kelembagaan sesuatu yang intangible. Ya. Tetapi yang tangible-nya apa? Nah, dalam diskusi dengan Pak Sekda mengarahkan, coba di sekretariat daerah ada perkantoran contoh untuk bisa dilihat oleh perangkat daerah. Bagaimana sih sebetulnya misalnya tempat kerjanya team of teams? Kan bukan setiap orang satu meja. Iya. Tapi ada berbentuk pulau-pulau atau island-island meja-meja yang dipakai untuk diskusi misalkan. Iya. Dan bahkan nanti kita bisa lihat ada ruang kerja yang di luar yang banyak tanaman. Nah kira-kira ini masih berlangsung nih. Jadi pembangunannya. Jadi legasinya ada yang intangible dan ada yang tangible yang langsung kelihatan. Bahasa Sunda lagi itu karasa, katara, karampa. Tangible. Luar biasa Pak ya. Pengalamannya banyak gitu, kaya akan pengalaman gitu. Jadi banyak ilmu yang diberikan dan banyak legasi yang bisa diteruskan oleh kita generasi penerusnya. Gitu. Iya. Nah, itu kan Bapak udah banyak banget tuh memberikan sesuatu lah, memberikan banyak hal ke Jawa Barat. Dan kemudian Bapak memutuskan untuk bergabung bersama ASESOR itu kenapa tuh Pak? Oh iya, memang ini sesuatu yang saya rasakan ya pada saat saya diberikan amanah sebagai kepala biro. Jadi sudah unitnya besar kan. Waktu itu terdiri dari 3 bagian. Masing-masing bagian itu ada 3 subbag. Jadi kalau dari sisi SDM aparaturnya sedemikian banyak. Nah tantangan saya saat itu karena kebetulan diberikan amanahnya 1 tahun. Jadi belum mengelola SDM secara lebih lengkap dan lebih komprehensif. Rata-rata yang saya amati di sekretariat daerah, terutama pada saat bertugas saya sebagai kepala biro itu adalah di teman-teman itu belum ada pergeseran untuk rotasi. Itu satu. Kemudian juga belum bisa kita petakan sebetulnya kelebihan dan hal-hal apa saja yang harus dikembangkan oleh seseorang di masing-masing staf itu. Nah baru bisa saya coba dengan biaya yang sedikit dan dengan cara-cara yang sederhana pada saat saya masuk ke Dinas Industri dan Perdagangan. Saat itu kami belum punya anggaran misalkan. Tapi ini punya potensi. Staf-staf saya ada yang golongan 3D dan 4A. Tapi belum memasuki jadi eselon 4. Kan sudah cukup, sudah mumpuni. Iya, udah. Kalau semacam daftar urutan kepangkatan itu sudah masuk. Syaratnya udah penuh. Syaratnya dari sisi kepangkatan, tapi kan itu tidak cukup. Kalau kita melihat dalam kaitan keilmuan yang sekarang digarap oleh teman-teman asesor yang disebut potensi, itu teman-teman psikolog biasanya yang menangani ya, dan kompetensi. Karena kalau kompetensi itu adalah sesuatu yang sudah muncul, seperti kalau fenomena gunung es ya, kompetensi itu sudah muncul karena unjuk kinerjanya, performa sudah ada. Tapi yang potensinya kan di bawah kan, nggak kelihatan. Seseorang itu punya kekuatan yang seperti apa dan sebagainya. Nah, yang kompetensi aja belum kelihatan, apalagi yang potensi. Sehingga saya adalah biasanya melakukan ke teman-teman di Indag itu memulai dengan melakukan pertemuan. Jadi ada beberapa orang saya kumpulkan, saya bicara, melakukan motivasi. Kemudian sampai pada posisi satu saat sesudah 3 kali pertemuan, saya kemudian mencoba mengumpulkan semuanya. Yang tadi potensial golongan 3D dan 4A itu saya kumpulkan, saya menyampaikan dulu beberapa arahan, motivasi, kemudian saya bagikan aja kertas. Saya tes sederhana aja. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah, oke, pura-puranya Anda jadi kepala dinas. Lompat banget kan? Iya, dari staf langsung. Jadi staf langsung. Mereka sempat kaget. Apa Pak yang harus saya lakukan? Saya bagikan kertas kosong, silahkan buat surat. Saya menyampaikan kira-kira kalau surat dari pemerintah pusat seperti ini, buatkan surat, Anda sebagai kepala dinas, surat itu untuk kepala dinas kabupaten kota, kira-kira seperti itu. Ya yang tidak pernah merasakan sebagai staf yang baik yang diberikan tugas oleh katakanlah kepala seksinya, pasti celingukan. Tapi kalau biasanya menjadi konseptor atau menjadi operator, biasanya sudah bisa.
Kan kalau dari sisi golongan sudah masuk, sudah oke. Tapi kalau pemahaman yang sederhana saja tentang persuratan yang secara administrasi memang sehari-hari diikuti oleh teman-teman saya itu, kalau dia kemudian tidak memahaminya, bagaimana mungkin dia diberikan tanggung jawab yang besar. Karena jangan sampai, saya biasanya menyebutkan jangan sampai kalau ada disposisi dari pimpinan, ke bawahnya itu tindak lanjuti. Pun aja seperti itu. Koordinasikan. Karena kalau dalam pemahaman saya itu belum selesai, masih koma. Tindak lanjuti koma. Harus ada disposisi berikutnya. Misalnya tindak lanjuti dengan rapat, dengan katakanlah pertemuan, atau kalau koordinasikan dengan lembaga mana saja. Barangkali kalau ini eselon 2, eselon 3-nya karena memang baru misalkan belum paham jejaring kerjanya seperti apa. Jadi wajar kalau kemudian eselon 2 menyampaikan poin-poinnya. Koordinasikan dengan anu yang dalam kaitan penting untuk melakukan koordinasi atau rapat atau apapun. Karena kan yang sekarang kan semuanya serba cepat, serba gampang. Tinggal contreng-contreng. Yang di bawahnya kebingungan, celingukan, mau nanya lagi kagok. Kalau menurut saya itulah yang kenapa disebutkan information seeking itu adalah harus dimulai juga dengan tadi mengarahkan. Mengarahkannya memang harus lengkap. Nanti baru yang di bawahnya akan information seeking mencari kemana-mana. Jadi mengarahkannya juga jangan tanggung. Instruksinya harus jelas gitu. Supaya dia tidak kehilangan arah. Karena kalau sekarang hanya tindak lanjuti atau koordinasi kan dari eselon 2 ke eselon 3, eselon 3 ke eselon 4 ke bawah nggak ada lagi di bawah. Gitu. Iya, itu kan selain itu juga selain informasinya jelas, nanti tafsirnya bisa beda-beda ya Pak ya. Beda-beda. Kalau hanya tindak lanjuti nanti yang maksudnya pimpinannya kemana, tindak lanjutnya kemana gitu. Dan kemudian yang kedua di dalam kaitan disposisi itu adalah poin penting harus ada tanggal kapan harus selesai. Iya. Oh ada deadline. Nah jadi situasi-situasi itu yang saya balik lagi ya. Kenapa kemudian saya menjadi asesor? Oh dari kesemua katakanlah sekarang 38.000 ASN. Hal yang paling fundamental kan urusan SDM aparatur. Betul. Gitu. Mau mereka apapun golongan kepangkatannya, mau soal fungsionalnya, mau pertama, muda, madya, bahkan utama, harus kuat pemahaman SDM-nya. Dan dalam kaitan, balik lagi, kenapa ada asesor? Kami adalah mitra. Jadi bukan pada posisi asesor itu menyalahkan seseorang. Anda salah, Anda kurang. Tapi pertama, harus melihat kelebihannya. Kan di dalam kaitan laporan yang dibikin oleh teman-teman kami para psikolog ya, di situ kekuatan seseorang disampaikan dulu. Anda kekuatannya di bidang ini. Kemudian ada area pengembangan. Area pengembangan itu aspek positif kata-katanya. Kalau mau disebut negatif, boleh. Negatifnya apa? Anda kurang loh. Tetapi berkinerja jelek gitu. Tetapi kan kita harus memberikan semangat di area pengembangan. Jadi kalau yang dianggap komunikasi belum efektif misalkan katakanlah ya, pengembangannya adalah pengembangan cara-cara berkomunikasi. Nah tentu teman-teman ASN kan gak semuanya area-area pengembangan itu bisa difasilitasi oleh APBD. Iya. Teman-teman BPSDM kan belum tentu juga siap. Katakanlah kalau sekarang misalkan ada yang ada catatan bahwa harus mengembangkan aspek komunikasi. Jangan bimbang dan ragu kemudian nunggu BPSDM atau nunggu BKD mau menyelenggarakan enggak. Ada kursus kayaknya Kang Budi juga ada kursus kan? Ada kan sekarang banyak kursus ya untuk calon reporter di televisi, untuk calon penyiar broadcasting ada broadcast. Artinya bisa kursus sendiri. Kalau yang disebutkan bahwa kemampuan bahasa Inggris yang harus dikembangkan, ya udah kursus saja. Maaf, bukan iklannya, ada ink breaking kan? Iya. Banyak lah aksesnya sekarang. Nah artinya, mari kita lihat kalau sudah ada uji kompetensi, teman-teman asesor juga kemudian menyampaikan
ada kan aplikasinya yang disebut Asmara. Iya. Nah, itu adalah teman-teman ASN bisa mengajukan melalui TRK-nya untuk asesor akan mendampingi para ASN ini untuk diberikan pemahaman apa kekuatannya, apa yang harus dikembangkan. Nah, mudah-mudahan dengan segala hal itu adalah menjadi bagian kami asesor bisa berkiprah, bisa mendukung untuk pengembangan SDM yang lebih luas. Ini harus baru sebagian kecil loh. Nah, dari situ sebetulnya kenapa kemudian saya pengen bergabung ke sini. Karena Pak Sekda waktu itu mengingatkan, yuk ada kesempatan. Jadi setahun sebelum berakhir, saya kemudian mengajukan membuat makalah, kemudian ada uji kompetensinya, ada ujiannya. Saya sering menyampaikan ke teman-teman, sesudah setua ini masih harus ujian juga. Jadi nggak ada gratisan, nggak ada gratisan. Semuanya pakai uji kompetensi. Berproses lah ya, nggak uji. Disangkanya ini hadiah gitu jadi asesor. Tidak, berproses dan ada uji kompetensi. Dan serius ya memang itu. Serius ke situ gitu. Belajar terus. Pak, emang kalau ngobrol sama senior itu seru banget lah, apalagi Bapak senior yang ya cerdas lah, pintar gitu, courage lah, banyak belajar dari senior yang sebelumnya. Poinnya itu kan. Semoga saya bisa seperti Bapak yang belajar ke seniornya gitu saat saya seperti Bapak. Pak, karena saya juga Bapak sibuk gitu ya, waktunya yang terbatas. Mungkin ada closing statement buat Akang Teteh di rumah gitu. Iya, untuk Akang Teteh ASN Jawa Barat, mari kita melihat bahwa pekerjaan kita adalah bagian dari bagaimana kita mengisi kehidupan kita sebagai bagian dari ibadah. Kalau bagian dari ibadah, tidak akan ngerasa capek, tidak akan merasa terpaksa, agak terpaksa tapi tetap. Ilmunya kudu mesti harus gitu. Ilmu kudu mesti harus. Jadi poinnya seperti itu. Nah, dengan demikian dalam kaitan pengembangan ASN ke depan, mari kita ikuti hal-hal yang menjadi bagian pengembangan SDM ke depan. Apakah Bapak, Ibu, Akang Teteh harus melakukan uji kompetensi? Itu baru salah satu. Atau harus memang apabila berkehendak untuk melakukan juga pembelajaran secara formal yang baru D3, S1, mau S2, BKD kan memberikan kesempatan. Ada banyak beasiswa di situ. Jadi mau S2 dan sebagainya. Itu adalah pembelajaran formal. Tapi pembelajaran lain pun bisa kita lakukan. Bisa mengikuti beberapa diklat substantif kah yang dilakukan oleh teman-teman di BPSDM. Atau kita belajar sendiri yang saya sampaikan tadi. Jadi pola-pola yang ingin kita dorong bersama-sama adalah jadilah ASN juara yang pembelajar dan selalu rajin mencari informasi. Sebetulnya itu kata-kata sederhananya. Tapi yang paling penting kalau kita lihat dalam konteks bahasanya para pakar, jadilah ASN yang bukan hanya melihat fixed mindset. Abdi tos jantan ASN tos kieu, tapi menjadi orang-orang ASN yang punya growth mindset, yang mindsetnya berkembang terus mengikuti perkembangan zaman. Begitu kita melihat situasi dan kondisi perkembangan IT milenial, ya kita ikuti itu, belajar dengan susah payah. Saya lakukan itu. Kenapa? Ini yang terakhir. Yang harus kita layani dari 50 juta penduduk Jawa Barat adalah kelompok atau generasi Y dan Z. Generasi Y itu milenial ya, itu sekitar 26%, generasi Z-nya 27%. Jadi lebih dari 50% adalah kelompok usia 40 tahun ke bawah. Itu ya. Dan ini data lagi dari Asosiasi Perusahaan Jasa Internet Indonesia bahwa 35 juta atau sekitar 70% masyarakat Jawa Barat sudah tersambung oleh internet. Jadi kalau ASN-nya nggak nyambung urusan IT, asa riweuh pisan gitu. Karena masyarakatnya sudah menuntut itu. Ketinggalan gitu ya. Ya, jadi intinya yang tadi ASN yang pembelajar, ASN yang selalu mencari informasi, ASN yang melihat bahwa mindsetnya selalu berubah dalam kaitan tumbuh kembang, growth mindset.
Nampaknya itu Siap. Kang Bud. Jadi gitu Kang Teh, saya highlight kembali pesan dari Bapak kita. Yang pertama, kita harus menjadi ASN yang bekerja dengan landasan ibadah. Iya. Yang kedua, kita harus menjadi ASN yang terus belajar, terus mencari informasi, dan bersusah payah untuk mau belajar. Dan yang ketiga, memiliki mindset yang bertumbuh. Oke, Kang Teteh, jangan lupa subscribe, like, dan komen sosmed BKW Jabar. Ketemu lagi di Ajib episode selanjutnya. Pantengin terus Ajib. Bye-bye. Bah, Ajib.